Ini tinggi saya 175 cm, masih ada space headroom yang oke banget, nggak kesempitan. Itu sih kesan pertama saya masuk ke Wuling REV ini. Nah ini surprisingly lega loh teman-teman. Wah ini sih buat nganter-nganter anak sekolah sih cocok banget. Ini sangat compact banget ya. Dan panjangnya dia hanya 2,9 mm. Jadi selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Inilah dia Wuling REV, mobil listrik yang paling murah dan terkompak saat ini di Indonesia. Akan kita bahas berapa harganya, kelebihannya, dan fitur apa saja yang kalian dapatkan apabila membeli mobil ini. Selengkapnya di BBO Review, saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian eksterior dari fascia depan terlebih dahulu ya. Kalau dilihat dari fascia depan ini, dia mengesankan memang mobil-mobil futuristis era 2022 sekarang ya. Dengan full lampu LED yang chrome, jadi menyambung dengan dari panel pion sampai lurus. Dan ini mengesankan mobil yang sangat futuristik. Dan kalau kalian lihat, mobil ini juga two-tone color, di atasnya warna hitam dan warna candy yang sangat, menurut saya sih sangat cocok banget ya dengan mobil kecil seperti ini, mengesankan buat dia warnanya keluar. Jadi kalian yang suka dengan warna-warna tone candy, ada pilihan 5 warna, jadi kalian tinggal pilih. Jadi untuk ibu-ibu cocok banget nih. Selain mobil ini hemat karena pakai listrik, dan yang kedua dia memiliki warna-warna yang sangat nyala. Nah, kita lihat ke lampu depan. Di sini ada 2 baris layer lampu LED. Ini adalah lampu utama, dan kalau lihat di bagian tengah sini, ini adalah torch charging-nya dia. Jadi dia memiliki 2 tipe. Untuk fitur yang kita lihat di sini, produk long range yang memiliki kapasitas sampai 300 km jarak tempuhnya, dan yang harganya range-nya di angka 300 jutaan. Ini varian pre-booking ya teman-teman. Dan ada juga yang short range di 200 km-an dengan harga 250 jutaan. Ini adalah masa pre-booking harganya. Jadi kalian yang mau beli langsung buruan pesan. Untuk deskripsinya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kita lihat ke bagian samping. Di bagian samping, mobil ini tingginya kurang lebih 1,6 meter. Saya tinggi 175 cm. Jadi ini sangat compact banget ya. Dan panjangnya dia hanya 2,9 mm. Jadi artinya dia ini hampir setengahnya mobil LMPV yang ada di saat sekarang ini ya. Jadi kalau kalian gambaran punya mobil, jadi bisa 2 mobil ini jejer di parkiran rumah kalian. Kalau misalnya masuk, dia kuncinya seperti ini nih. Kuncinya sangat kompak sekali, dan kalian tidak perlu langsung buka remote-remote karena di sini ada. Nah, ini tombol untuk membuka pintu, dan pada saat selamat siang langsung disambut dengan ucapan selamat siang. Jadi benar-benar kompak sekali ya. Nah, ini sebelum kita masuk bisa dilihat di sini ada jendela yang sangat kecil sekali, tapi kayaknya sih masih proper ya. Dan di sini ada ban dengan profil ring 12. Jadi kalau misalnya kalian memakai mobil ini, dipastikan sangat kompak sekali, dan pastinya dengan mobil listrik keiritan sudah nomor 1 deh. Gambaran di kertas ya, kurang lebih dengan 300 km kalian tuh sekali daya EC charge kurang lebih 55 ribuan. Artinya sekilo kalian membutuhkan biaya hanya 160 rupiah, bandingkan dengan mobil konvensional yang memakai bensin Pertamax Ron 92 itu kurang lebih per kilometernya biayanya kurang lebih hampir 1.200 sampai 1.800 tergantung keiritan mobil kalian. Jadi mobil ini cocok banget di masa sulit mobil BBM naik, harga, dan inflasi. Sekarang coba kita lihat di bagian belakang. Oke teman-teman, di bagian belakang sama seperti di bagian depan ya. Dia nuansa futuristik itu
terkesan nyata banget dan sangat modern sekali dengan tampilan lampu full LED di belakang warna merah, dan di bawahnya ini nggak ada logo Wuling, yang ada tulisan Wuling yang menurut saya keren dengan space yang sangat keren zaman sekarang banget. Dan di sini polos dan ada kamera mundur belakang, dan lampunya juga ada 2 layer lagi sama seperti di depan. Dan di sini juga ada ini warnanya, tampilannya ini doff ya teman-teman untuk bagian di sini. Jadi ini mengesankan kombinasi warna yang nice banget, dari ada glossy black, ada chrome, candy, dan doff. Jadi membuat mobil ini walaupun kesannya compact, ini nuansa-nuansa yang menyatu dengan kesatuan karena desainernya juga. Ini merupakan desainer yang merancang mobil global Wuling, dan kita perlu bangga karena mobil Wuling Air EV ini merupakan mobil pertama launch global dan akan diperkenalkan secara global dunia, dan merupakan salah satu mobil listrik yang dibuat di Indonesia secara CKD. Jadi nice job Wuling, karena pasar Indonesia sangat penting untuk Wuling. Sekarang bagaimana interiornya? Saya tunjukin. Oke teman-teman, masuk ke bagian interior. Ini tinggi saya 175 cm. Masih ada space headroom yang oke banget loh. Dan badan saya ini agak padat ya, 65 kilo, tapi nggak kesempitan. Itu sih kesan pertama saya masuk ke Wuling Air EV ini. Dan bisa dilihat ya, untuk penyetelan setir dia memang belum teleskopik ya, berarti steering. Cuman menurut saya sih posisi mengendarainya tuh sangat commanding karena dia tinggi. Jadi untuk ibu-ibu atau wanita yang menyetir tuh sangat bagus sekali. Dan di pilar A ini juga ada, tidak menghalangi kita untuk melihat pemandangan. Dan kalau dilihat ya teman-teman, di sini nuansa modernnya ini sangat kental sekali karena di varian long range ini dia memiliki 2 layar monitor. Ini udah percis mobil-mobil premium saat sekarang ya. Dan di sini bisa dilihat, di sini kalian nggak perlu lagi menyentuh tombol untuk start stop karena dengan ada kunci di sini udah ada tulisan press brake to start. Artinya ini udah siap jalan dan kalian sudah langsung jalan aja tanpa menyentuh atau pencet start stop. Dan kalau misalnya ngomongin Wuling, ini adalah salah satu mobil di bawah 300 jutaan yang sudah juga punya electric parking brake, auto hold, dan di sini ada power windows kanan kiri. Ini auto ya teman-teman. Jadi kalian, ini rasanya premium banget sih kalau saya pertama kali masuk. Di sini Air EV memiliki fitur Halo Wuling atau WINE. Mobil ini juga sudah dilengkapi IOV, Internet of Vehicle. Jadi tonton, dengan harga 300 juta kalian sudah mendapatkan mobil listrik satu, mobil smart, mobil yang memiliki compact sangat baik, dan yang terpenting adalah hemat listrik. Yang penting adalah hemat biaya, BBM semua hemat. Ini sih gede banget loh, ini luas banget loh. Nggak kelihatan dari luar kecil, tapi ini gede loh teman-teman. Nyaman banget loh ini kelihatannya. Fun to drive banget nih kayaknya nih. Jadi nggak sabar pengen coba ngendarain mobil ini. Sekarang kita coba masuk ke baris penumpang. Lah ini surprisingly lega loh teman-teman. Ini posisi mengemudi saya tadi, tinggi saya 175 cm, dan ini adalah posisi duduk saya di baris penumpang. Wah, ini sih buat nganter sekolah sih cocok banget. Dan di sini juga fitur safety-nya juga dilengkapi dengan 2 seat belt. Jadi kapasitas penumpang ini memang hanya 4 orang ya teman-teman, karena dia yang dilengkapi seat belt hanya 2 di belakang. Tapi kalau anak saya umur 5 tahun sih kayaknya masih cocok sih duduk di sini, dan istri saya masih bisa cocok duduk di sini. Jadi nyaman banget ya kelihatannya ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan pocket seat. Nah, jadi penasaran nih kalau bawa orang banyak tuh gimana rasanya di mobil ini ya. Nah, ini masih ada headroom kurang lebih segini, dan jarak
antara kursi depan dan kaki saya masih ada 4 ruas, jadi bener-bener nyaman sih, walaupun semua headrestnya semua sudah paten ya, jadi tidak bisa diatur, tapi ya masih oke lah. Dan apalagi ini mobil listrik harganya 300 juta doang. Jadi pengen SPK cepet-cepet deh, mendingan. Oke, kita lihat konfigurasi di bagian kalau mau bawa barang-barang ya. Tapi kayaknya sih kelihatannya dari sini sih agak sempit. Coba kita coba. Oke teman-teman, untuk ini adalah bagaimana gambaran untuk kompartemen pada saat kursi normal ya. Jadi ini kursi normal. Dia masih cukup lah ya untuk bawa tas anak satu atau bawa minuman dan lain-lain. Tapi kalau kalian yang mau buat bawa barang, ya memang kurang cocok sih ditaruh di sini karena space-nya kecil. Tapi masih bisa diakalin dengan kapasitas 50-50 atau full. Nah, jadi kalau kapasitas full ini lumayan lega sih ya teman-teman. Jadi pokoknya cocok banget mobil ini untuk segala event. Yang pasti kalau kalian mau beli mobil ini, listrik kalian harus cukup ada daya 3300 watt kurang lebih. Karena pengisian ini dia startnya maksimum power 2200 watt. Dan waktu charge-nya kurang lebih dari 20%, kurang lebih Wuling mengklaim butuh waktu yang long itu sekitar 13-14 jam. Tapi itu belum fast charging dengan wall charger yang nanti harganya akan ada lagi terpisah. Tapi saat ini kita belum tahu. Atau kalian mau yang short range di angka 9 sampai 12 jam. Jadi kurang lebih itu harga segitu kalian sudah bisa dapetin mobil listrik compact dan hemat biaya. Penghitungan penghematannya kurang lebih kalau saya hitung, kalian tuh bisa hemat hampir 100 juta dibandingkan mobil LMPV lain, brand-brand lain dengan penghematan penggunaan bensin. Karena bensin di sini hanya 160 perak per kilometer. Mobil lain itu kurang lebih 1.600, artinya 10 kali lipat. Jadi penggunaan bensin naik, nggak perlu takut. REV solusinya. Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bah sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.